Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, sucikan dan kuduskan. Dan dikuduskan dari setiap dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni Tuhan akan setiap dosa, baik perkataan kami, pikiran kami, tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah sungguh-sungguh pada pagi hari ini kami bertobat di hadapan-Mu, meninggalkan setiap dosa-dosa kami, kehidupan lama kami, dan biarlah kami hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Allah yang baik. Tinggallah di dalam hati kami, jadilah raja di dalam hati kami, pimpinlah kami kemanapun Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang hadir di tengah kami pada kami rindu lawatan, kami rindu Bapak, kami rindu kami terus menerus di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau tahu hati kami, Kau tahu jiwa kami yang sungguh-sungguh haus dan rindu ingin selalu mencari Engkau ya Bapak. Dan biarlah kami boleh merasakan kalau Engkau benar Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca firman. Biarlah setiap letih lesu kami menimbulkan, menggantikan semangat yang baru, kekuatan yang baru menurut firman. Dan biarlah kami terus diberikan hikmat untuk mengenal Engkau dengan pengenalan yang benar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Zakaria pasal 11 dan 12 ya. Zakaria pasal 11 dan 12. Satu orang membaca bacanya 7 ayat. Para gembala meratapi serta kemudian mereka sudah dirubah kemudian mereka sudah dirupakan keluar dan tidak menjauh seperti kepada Yehuda. Keluarga gembala jelas teman-teman anakku kepada gembala dan kepada itu orang-orang yang mulia menjadi miliknya. Jadi kaya orang yang menggunakannya tidak masih aku tidak lagi akan mengasihani hidup kami demikian berbuat dan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia untuk bagainya akan menentukan kami dan aku yang akan membalas orang maka aku mengubahkan kepada itu untuk kedua aku mengambil suatu kata satu kemurahan dan yang lain seperti lalu mengubahkan Dalam 1 bulan aku melenyapkan 3 gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba. Dan mereka pun merasa lemah terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati, yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku, murahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah terikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari ini. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku bahwa aku adalah firman.
Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upah, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan yang meniadakan saudara Yehuda dan Israel. Pasal 11 ayat 12. Seorang kepada yang tidak menginginkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak dilakukan yang baik, tidak menginginkan yang jahat, melainkan makan daging dan yang hidup, dan mencapai hukum mereka. Celakalah kepadaku yang padi, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa mayat dan menimpa mata kanannya. Biarlah dengan kering lengannya kering sekering hidupnya, dan mata kanan menjadi pudar-pudarnya. Kebebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikian memang firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi itu, dan akan tahu dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi palsu, yang menyebabkan segala bangsa sekeliling jadi benih. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem berkebun. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu lodamar bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah didapat, maka para segala bangsa dia akan membawanya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat gelap pekat kalau pecah menjadi biru, penunggannya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kota bangsa akan membuatnya buta. Jadi kaum Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam malam mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum Yehuda seperti anggur berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu megah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan dan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan rohku, pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad-rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri
kaum keluarga keturunan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ya baik, kita akan masuk ke doa. Yang pertama kita berdoa untuk nanti sore ada ibadah puasa. Kita juga doakan setiap latihan persiapan ibadah, baik dari Jumat juga ada katekisasi. Kita juga doakan untuk minggunya ibadah juga kita doakan. Sabtunya juga kita doakan ya, persiapan besar. Dan kita juga doakan kegiatan sehari-hari. Kita doakan untuk memasuki di bulan Mei ya, mulai dari tanggal 4 ada pasca komisi lansia, kemudian ada komisi perempuan. Kita doakan juga ada ulang tahun juga tanggal 15. Kita juga doakan untuk ada pemberkatan tanggal 25 Mei. Kita juga doakan untuk bulan misi. Kita juga doakan untuk pendadaran tanggal 29 April jam 4 sore. Kita doakan untuk setiap tugas dan pelayanan rimba dan sebagainya. Nanti seperti biasa doa-doa kita doakan itu yang khusus, yang umum kita doakan hari ini orang-orang yang akan memberikan persembahan keluarga-keluarga nanti makan berdoa baginya untuk gereja, jemaat, hamba Tuhan dan juga majelis dan ketua-ketua komisi Miri, ketua anggota sinode dan juga bangsa dan negara. Kita doakan supaya semua kegiatan berjalan dengan lancar ya. Kita doakan untuk penutupan bulan keluarga. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian sengsara Engkau ya Engkau
terus dekat kepada kami rindu, kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan pengenalan yang baik, pengenalan yang benar, dan kami boleh sungguh-sungguh merasakan Engkau Allah yang hidup dan yang hidup di dalam kehidupan kami. Boleh senantiasa kami rasakan pimpinan penyertaan, perlindungan, berkat-berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami hikmat, kami dapat mengenal yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan hari ini kepada-Mu ya Bapa, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Namun kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari, biarlah damai dan sejahtera tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh merasakan suasana kerajaan Allah terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Berkatilah aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerjakan apa yang menjadi prioritas kami, sehingga semuanya tidak terbengkalai ya Bapa. Tapi kami dengan hikmat boleh mengerjakan satu demi satu, sehingga setiap pekerjaan, setiap tugas dan tanggung jawab boleh selesai dan tepat pada waktunya ya Bapa. Berkati anak-anak kami yang pada saat ini studi, mereka yang ujian, dan juga yang lain ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini, orang-orang yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Mereka memberikan persembahan sebagian daripada hidup mereka, karena kehidupan mereka dipakai untuk bekerja. Kemudian mereka mendapatkan uang, waktu mereka tersita, tenaga mereka tersita, pikiran mereka tersita. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati mereka yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka ya Bapa, kesehatan mereka, berkati bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan memberkati untuk keluarga-keluarga kami di tempat ini, keluarga kami yang ada di Bandung, keluarga kami yang ada di Bandung, bahkan keluarga-keluarga dari GKM Pecangan ini ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Jaga itu jemaat di tempat ini, lindungi mereka ya Bapak, sehingga mereka tetap setia kepada Engkau, sehingga mereka tetap berpaut kepada Engkau, mencari Engkau ya Bapak, dan mereka boleh bertumbuh imannya di dalam Engkau ya Bapak. Berkatilah Tuhan setiap jemaat di tempat ini, keluarga. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya di dalam nama kami berdoa. Amin. Kami pun menyerahkan Tuhan pada Tuhan ini. Jadikanlah telinga-Mu pada kami Bapa, baik dalam seruan kami dan dengar kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati pikiran kami, supaya apa yang kami sampaikan kepada Tuhan menjadi hadapan menyerahkan segenap pergumulan bangsa kami Tuhan. Kau tahu wajah kami baik sekali hal-hal yang menjerumuskan rakyat-Mu tempat ini ya Bapa, membuat rakyat ini
halangi kejatuhan dan kejatuhan yang tolong kau lindungi rakyat ini dari berbagai macam modus-modus yang ada, dari berbagai macam hal-hal kejahatan-kejahatan yang dibungkus dengan rapi. Tolong dan hikmat-Mu pasca rakyat-Mu supaya mereka mendekat kepada Tuhan dan mereka belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong jagai bakari setiap umat-Mu di negeri ini ya Bapa, supaya mereka pun memiliki hikmat-Mu, menikmati hikmat Tuhan dalam menjalani hari yang baru. Tuhan, ketika mereka tolong bangkitkan mereka ya Bapa dari keterpurukan, mereka boleh menikmati tangan kasih Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih-Mu tetap menjamah menjangkau mereka. Dan kami silakan juga kekumpulan bangsa ini dalam pembangunan yang berbangun di negeri ini Tuhan, baik pembangunan jalan, baik pembangunan gedung, baik juga pembangunan dunia pendidikan Tuhan, dunia sosial budaya yang perlu dibangun untuk menjadi hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan. Tolong supaya Tuhan mengirimkan hikmat-Mu buat para menteri yang ada di negeri ini, demikian juga kepemimpin negeri kami. Silakan Tuhan dengan berbagai macam bencana yang ada, kami mohonkan belas kasih Tuhan, biarlah Tuhan Allah melindungi bangsa kami, biarlah Tuhan Allah membuka mata hati bangsa kami untuk menikmati pimpinan dan didikan Tuhan. Bapa, kami silakan juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang berdiri di negeri ini, kiranya Tuhan Allah campur tangan di dalamnya, biarlah pergerakan mereka dalam pertumbuhan iman percaya mereka kepada Tuhan nyata atas hidup mereka keseharian ya Bapa, karena mereka menyadari hidup mereka milik Tuhan dan Tuhan pun ada di dalam hidup mereka. Kami serahkan kehidupan mereka supaya terus tertaut akan kasih Allah, akan kuasa Allah, bahkan akan kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan mereka terus dijaga oleh Engkau, kehidupan mereka terus dibentengi oleh Engkau, bahkan diberkati disertai Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Tuhan hamba-Mu yang Tuhan pakai mengayomi mereka, kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan, murnikan iman percaya mereka, motivasinya dalam melayani Engkau, sehingga setiap pelayanan dikerjakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan kehidupan ketegikan mereka di bawah kayu salib Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan menikmati buah-buah pertobatan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak, kami serahkan juga untuk GKMI, biarlah Tuhan Allah menolong, bahkan Tuhan Allah terus menyertai GKMI ini Tuhan, dari GKMI 1 sampai dengan GKMI 7, kiranya Tuhan Allah beserta atas kehidupan mereka, segala hal-hal yang dibutuhkannya Tuhan tolong cukupkan tepat pada waktunya. Kiranya jemaat-Mu, hamba Tuhan bergantung kepada Tuhan, sehingga mereka boleh benar-benar mengalami tangan Allah. Kami serahkan juga para pengurus sinode yang ada di GKMI Semarang, di sinode Semarang Tuhan, dan Tuhan Allah dalam kehidupan mereka, Tuhan Allah mendukung kehidupan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, kiranya apapun yang mereka sedang kerjakan dan akan kerjakan dalam kesinodaan ini untuk mengayomi gereja-gereja-Mu yang bergabung dalam GKMI, Tuhan Allah terus beserta beserta mereka, dan Allah membimbing mereka, dan Allah mendorong mereka untuk membawa GKMI ini semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin mengenal akan firman-Mu. Bapak, kami serahkan juga para staf GKMI dan dalam kehidupan mereka, masa muda mereka, masa pelayanan mereka, rumah tangga mereka, kami serahkan seutuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan Allah menyertainya, menolongnya dan mendukungnya dalam segala sesuatunya. Demikian juga GKMI Cangaan, kami serahkan hormat kemuliaan nama Tuhan, kiranya Tuhan Allah terus berkarya di jam ini, dari masa ke masa Tuhan ada beserta pada gereja-Mu. Tuhan terus tajamkan pemahaman akan firman-Mu kepada jemaat ini, baik anak-anak muda, remaja, dewasa muda, dan para dewasa Allah, dan demikian juga para lansia-Mu, supaya mereka benar-benar mengalami pertajaman firman-Mu, kebenaran firman-Mu, dan pertajaman untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam laku kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan Tuhan GKMI Cangaan untuk kemuliaan nama-Mu, kiranya mereka siap dibentuk oleh Tuhan, siap dipimpin dan dibimbing oleh Engkau, dan biarlah
Biarlah mereka boleh menikmati lawatan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkat Allah. Tuhan, sucikan dan kuduskan jemaat Jumat ini, supaya dalam keseharian mereka terus menikmati tertautan hidup mereka kepada Tuhan, pembaruan hidup mereka ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pujilah roh mereka kami serahkan keutuhnya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam Kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, bentuklah kami, bimbinglah kami, supaya kehidupan kami semakin hari hidup dalam rancangan Allah. Karena kami yakin kehidupan kami akan jauh dari Engkau jika kehidupan kami tanpa melibatkan Engkau. Namun ketika hidup kami bersama Tuhan, maka Engkau akan mampukan kami melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Engkau. Kalau kami serahkan hari ini ke depan dalam kuasa Roh Kudus Allah. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri sabda kita dengan memuji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi.
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Saat teduh telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.